Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang otorisasi dan kors. Saya atas nama James Felix Gabriel Tawesi dengan NIM 223611110. Saya Janeta Lale dengan NIM 223611114. Dan saya Arnita Sarapang dengan NIM 223611098. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman kami Brigita Lawang Palaikan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu otorisasi. Otorisasi dalam konteks API yang menggunakan JSON Web Token adalah proses dua langkah. Langkah yang pertama yaitu autentikasi atau login, di mana pengguna memverifikasi identitasnya dan mendapatkan token JWT yang berisi payload dan mencantumkan peran atau role untuk ID pengguna. Yang kedua yaitu otorisasi atau akses API, di mana setiap request yang dilindungi harus menyertakan token tersebut dalam header untuk memverifikasi keaslian token. Baik, di sini saya akan membahas login admin menggunakan email plus barrier token yang digunakan untuk authentication. Nah, metode ini digunakan API modern, misalnya aplikasi mobile, SPA, sistem berbasis REST API. Nah, alur kerja dari sistem ini yaitu user memasukkan email dan password, bikin kemudian memverifikasi apakah email dan password valid. Jika benar, server akan membuatkan token, biasanya dalam bentuk token JWT. Jika tidak disertakan dengan token, maka akan terjadi error atau missing token. Sini saya akan mempraktikkannya dengan login menggunakan admin untuk mendapatkan barrier tokennya. Kita masuk di URL post, kemudian di body, lalu kemudian kita masukkan email dan passwordnya. Sini saya menggunakan nama email yaitu admin@example.com, kemudian passwordnya itu Samuel YP. Kemudian kita ganti di sini yaitu login. Kemudian kita send. Nah, di sini saya sudah mendapatkan tokennya. Kemudian token ini kita salin ke authorization, karena di sini saya akan mencoba login menggunakan token. Kemudian saya akan mengecek di get, itu menampilkan user menggunakan token. Kemudian send. Ini yang tampilkan ketika saya login menggunakan barrier token. Kemudian apa yang terjadi kalau saya tidak menggunakan barrier token? Di sini saya hapus, lalu kemudian saya send. Nah, ini inputnya adalah missing token. Jika klien menggunakan request atau membuat suatu permintaan, harus disertakan dengan menggunakan token. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menambah user. Jadi yang pertama kita gunakan metode post. Ini tetap user, tapi kita harus menggunakan barrier token yang ada pada admin. Ini untuk memastikan hanya admin yang dapat membuat user baru. Pada body kita tambahkan user baru. Yang kita butuhkan itu nama, name, email sudah ada, kita ganti email yang akan kita gunakan, password, nah, dan role.
Coba kita send. Nah, di sini sudah terbuat user baru yang pada ID 21. Coba kita cek semua user menggunakan metode post. Nah, di sini sudah ada pada ID 21. Dia sudah tergabung ke dalam database dengan data-data lainnya. Baik, di sini saya akan melakukan update terhadap user. Update di sini diupdate berdasarkan ID dari user. Di sini saya akan menggunakan metode put untuk mengupdate. Di sini saya akan mengupdate ID dengan user 21. Di sini kita ketikkan user slash ID yang kita update. Itu. Di sini saya akan mengupdate namanya menjadi user halaman. Setelah nama kita update, kita send. Maka otomatis nama pada user yang tadi kita update itu berubah. Kita bisa tampilkan menggunakan get. Ini adalah user yang sudah saya update. Selanjutnya kita masuk ke metode delete atau hapus. Di sini untuk menjalankan metode delete atau hapus, kita akan mengubah get menjadi delete. Kemudian kita akan menentukan user mana yang akan kita hapus dengan melihat ID-nya. Misalnya di sini kita akan menghapus user Tiam dengan ID 20. Kita tinggal slash ID user. Kemudian kita send. Di sini data Tian berhasil dihapus. Untuk melihat data Tian masih ada di database atau sudah terhapus, kita klik get. Kemudian kita tampilkan semua user. Oke, di sini user Tian dengan ID 20 sudah terhapus. Ya, kita lanjut pada materi yang selanjutnya yaitu CORS atau Cross Origin Resource Sharing. CORS adalah mekanisme keamanan pada browser yang menentukan apakah suatu website diizinkan mengakses resource dari domain lain. Tujuan utamanya adalah mencegah akses tidak sah yang membahayakan pengguna dan server. Mengapa CORS diperlukan? Tanpa CORS, browser menerapkan same origin policy, yaitu kebijakan yang melarang website mengakses data dari website B bila domain berbeda, port berbeda, dan protokol berbeda. Nah, di sini CORS hadir untuk mengatur dan memberi izin, bukan mematikan keamanan. Nah, yang selanjutnya itu cara kerja CORS. Nah, ketika sebuah website melakukan request ke domain lain, pertama, browser mengirim permintaan ke server lain. Yang kedua, server membalas dengan header CORS atau izin akses. Yang ketiga, browser mengecek header tersebut. Apakah jika ada izin, request dilanjutkan. Dan jika tidak ada, browser diblokir atau CORS error. Fungsi CORS yaitu yang pertama, access control allow origin. Yang kedua, access control allow method. Yang ketiga, access control allow headers. Yang keempat, access control allow credentials. Yang kelima, access control max AG. Nah, itulah fungsi utama dari CORS yang paling penting. Ya, baik, selanjutnya untuk mendemokan CORS ini sendiri, pertama di sini kita menggunakan option. Jadi option ini digunakan untuk memvalidasi terlebih dahulu request-request yang akan diminta oleh users nantinya. Pada option ini kita isi pada bagian headers. Yang pertama adalah authorization. Jadi authorization ini berfungsi sederhananya bahwa apakah saya boleh mengirim authorization nantinya.
kita centang pada authorization, kemudian pada origin. Pada origin ini, dia berfungsi untuk memvalidasi bahwa siapa yang meminta akses ini, dan nanti akan ditentukan apakah permintaan itu diizinkan atau tidak. Kemudian pada selanjutnya pada access control request method. Jadi di sini fungsinya sederhananya bahwa saya nanti mau pakai metode apa. Misalnya metode get, post, put, atau delete. Nah, setelah dikontrol, setelah dicentang ketiganya ini, kita akan coba send. Nanti ketika misalnya pada users ini nanti ketika diberi akses, responnya akan muncul. Ya, baik, responnya di sini adalah 204 no content karena kita belum memilih kita akan menggunakan request apa. Nah, coba kita di sini menggunakan request get. Coba kita pilih. Iya, jadi ternyata di sini untuk request get sendiri bisa diakses seperti ini. Yes. Demikian demo untuk course. Jadi kesimpulannya otorisasi dan course adalah dua penjaga keamanan penting untuk API Anda. Course ini adalah penjaga gerbang yang memberikan izin masuk atau izin website lain untuk berbicara dengan API berasal dari alamat yang berbeda. Course memastikan bahwa API secara eksplisit mengatakan ya permintaan ini aman dan diizinkan untuk masuk. Yang kedua, otorisasi atau izin akses ini adalah pemeriksaan hak akses di dalam setelah Anda login dan mendapatkan token JWT atau sebagai kunci pintar, sistem akan selalu memeriksa token itu. Token ini menentukan peran misalnya admin atau pengunjung. Otorisasi memastikan bahwa hanya bisa mengakses atau mengubah data yang sesuai dengan peran Anda. Jadi, course menentukan gerbang untuk komunikasi yang sah antar website, sementara otorisasi atau menggunakan JWT mengunci data dan hanya memberikan kepada pengguna yang memiliki kunci dan izin yang benar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.